Halo Kak, namanya siapa, fakultas apa, dan semester berapa? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ifrin Akbar, saya Pengalif dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2019. Nama saya Hamzah Nur Azam, saya dari Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Untuk sekarang semester 7. Oke, nama saya Akil Rabani Nur Hadiah. Untuk fakultas jurusan sama Teknik Elektro. Saat ini semester 7 S1 dan semester 1 S2. Asalnya dari mana Kak? Kalau asal saya sendiri itu dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kalau saya dari Tangerang. Ya, kalau saya dari Bogor. Di sini tinggal di kos atau di mana Kak? Oh, kalau sini kan karena rumah saya jauh jadi ya ngekos kalau di sini kan keluarga juga. Kalau saya pribadi di kos ya. Saya juga ngekos. Kalau boleh tahu biaya kosnya berapa Kak? Oh, kalau biaya kos itu sebulan sekitar 600.000. Tapi untuk pembayarannya biasanya kayak 3 bulan sekali gitu. Jadi kayak 1,8 per 3 bulan. Itu dapat fasilitas apa aja? Kalau fasilitas itu kita dapatnya itu kayak WC luar ada kulkas, dapat meja sama lemari, kasur, bantal sama spray dikasih gitu. Kalau saya 450 itu tapi bonus kebaikannya. Itu fasilitas gak ada yang spesial ya. Kayak kamar mandi luar, ya listrik sendiri, tapi luas banget kok. Saya juga nggak jauh beda mungkin ya, 750. Iya, jadi 750.000. Kamar mandi luar, kipas, ya dapat mini sih, dapat meja belajar, lemari. Ke kampus transportasinya pakai apa Kak? Kalau transportasi saya sendiri, kalau kampus biasanya naik motor. Kalau untuk itu habis berapa Kak? Bensinnya? Bensin ya, jadi kayak untuk pembelian bensin kurang lebih hitungannya itu semenjak BBM naik ya, Pertalite naik itu sekitar untuk 1 minggu bisa kurang lebih 25 sih. Pakai motor? Saya motor juga. Untuk transportasi sendiri habis berapa Kak? Akumulasi per bulan ya. Ini sebenarnya nggak menentu ya. Kadang butuh untuk hubungan juga, menjalin hubungan dan main-main. Ya around 200 lah ya untuk bensin sendiri. Untuk transportasi. Kalau saya agak boros karena hobi jalan-jalan, jadi kayak per minggu tuh minimal 100.000 gitu. Makannya beli sendiri atau masak Kak? Kalau masakannya itu biasanya beli sendiri, tapi sempat sering masak sendiri, tapi lauknya beli di luar, cuma masak nasi tok. Iya. Oh, tergantung. Kalau lagi di kosan dia, saya masak. Tapi kalau misalkan lagi males atau nggak lagi sibuk banget, beli sendiri. Beli. Ya sama ya, jadi kalau misalnya lagi awal bulan biasanya kita beli nasi bungkus, kalau udah mendekati akhir bulan ya beli lauk aja gitu. Biaya kuliah di sini menurut Kakak termasuk mahal atau murah? Untuk di Jawa ya, untuk di Jawa dengan kampus yang rankingnya bagus, rankingnya bagus dan di Jawa itu termasuk murah sih kalau menurutku dibandingkan kampus-kampus lain yang ada di Jawa juga ya. Gitu. Oke, kalau saya coba jawab ya, di ITS sendiri menurut saya murah banget secara rata-rata ya, dibanding kampus lain. Oke, mungkin itu dong. Ya, kalau menurut saya untuk kuliah sangat murah, bahkan banyak beasiswanya gitu di sini. Jadi nggak ada alasan untuk nggak kuliah sih. Kalau pengeluaran untuk keperluan kuliah Kak, paling banyak buat apa? Untuk keperluan kuliah toh berapa ya? Kalau untuk keperluan kuliah, untuk tugas kuliah tuh nggak pernah paling banter kayak 200-300. Itu pun untuk kayak kerjain tugas project gitu loh, berkelompok. Kalau saya tergantung ya. Waktu itu pernah habis ya lebih dari 2 juta untuk satu mata kuliah, dan itu menurut saya, tapi itu jarang kok. Itu ya tidak masuk akal aja. Tapi emang keperluan ya. Paling banyak untuk apa? Sebenarnya makan sih kalau berhubungan sama kuliah ya. Paling makan aja, paling banyak sama bensin. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai kuliah lebih dalam ya Kak. Alasan ambil teknik elektro apa Kak? Oke, alasan ambil teknik elektro. Kalau menurut saya sendiri, saya
cukup tertarik ya dengan sesuatu yang bersifat teknologi. Mengingat kalau teknik elektro kan banyak, mungkin dari kita anak-anak SMA ya, pasti pas SMA tuh kayak ngelihat, kalau elektro berkaitan sama banyak sama teknologi gitu, bisa ngerakit ini, bisa ngerakit itu. Nah, awal mulai dari situ ketertarikan pada bidang-bidang elektronik lah biasanya. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai perkuliahan lebih dalam ya Kak. Boleh. Alasan ambil teknik elektro apa Kak? Kalau saya sendiri dulu ada namanya guru SMA saya, Bu Tanti. Dia tuh baik banget, pokoknya favorit. Dia fisika dan saya suka waktu penjelasan tentang elektro waktu itu tapi. Ya kalau saya alasannya mungkin ini kali ya, lebih realistis aja gitu. Kayak mungkin jurusan elektro tuh kerjanya lebih jelas di mana, kerjanya misalnya kayak nanti kerja dapat duit dari mana tuh udah jelas gitu. Terus kayak prospeknya lebih luas menurut saya. Teknik elektro ini mempelajari tentang apa aja Kak? Nah, kalau di kita ini elektro tuh kebagi jadi 4 bidang. Walaupun sebenarnya satu bidangnya itu sudah membuat jurusan sendiri. Nah, kita tuh ada pertama elektronika, jadi kayak arus lemah lah orang biasa umumnya. Terus ada sistem kontrol, itu kayak belajar sistem, belajar juga tentang instrumentasi. Kita juga belajar gimana sih kita membuat controller yang pas, buat sistem kontrol yang pas untuk suatu sistem. Terus ada arus kuat yang kayak sistem tenaga istilahnya, sama telekomunikasi. Oh, kalau di sini teknik elektro dibagi berdasarkan perminatan ya. Jadi ada yang arus tinggi kayak power, kedua tuh sistem pengaturan, kontrol gitu kan. Terus ada juga yang bagian elektronika. Terus yang terakhir tuh ada yang bagian telekomunikasi gitu. Jadi di sini dibagi-bagi dan cukup kompleks sebenarnya. Ya sama ya basicnya, ini mau nambahin aja, ilmu pengetahuan udah berkembang banget kan. Jadi elektro sendiri di ITS kebagi 4, tapi katanya nanti pengen diubah ya. Telekomunikasi pengen dipecah sendiri. Dan ya kalau ditanya pertanyaan itu kayaknya terlalu rumit jawabannya. Apakah teknik elektro ini sudah sesuai dengan passion Kakak? Kalau untuk passion sebenarnya sudah sesuai sih. Udah sangat sesuai dengan apa yang saya pikirkan, saya inginkan. Apalagi mengingat untuk beberapa tahun ke depan pasti perkembangannya akan makin pesat. Kalau menurut saya passion tuh dicari dan perlu dinikmati gitu. Jadi kayak udah dapat atau belum masih mencari gitu. Kalau saya sendiri, saya pikir passion itu tergantung, berganti-ganti ya, bisa tergantung lingkungan dan lain-lain. Jadi untuk saat ini tidak jawabannya. Menurut Kakak mata kuliah yang paling sulit di teknik elektro ini apa? Beda elektromagnetik. Itu mata kuliah semester awal sih sebenarnya, tapi nilaiku paling jelek di situ. Yang termudah Kak? Apa yang paling mudah? Mata kuliah penjurusan sih sebenarnya udah mulai cukup mudah sih sebenarnya. Pernah ngerasa salah ambil jurusan nggak Kak? Aku bukan merasa, jadi kalau aku sendiri bukan orang yang merasa salah ambil jurusan, kayak aku udah ngambil jurusan ini berarti udah keputusanku sepenuhnya. Tapi aku merasa ada jurusan yang lebih cocok untuk aku. Tapi it's fine, soalnya hal yang aku inginkan di jurusan tersebut juga terpenuhi di jurusan aku sekarang. Seperti itu. Jujur aja sih saya ngerasa enggak ya, soalnya kayak ya enak aja gitu, nggak sepusing dulu belajar SMA, belajar kimia, biologi, segala macam gitu. Kayak lebih enak sih jatuhnya kuliah ini. Kalau kita ngomongin data ya, 80% orang tuh mahasiswa ngambil salah jurusan. Jadi menurut saya ya balik lagi itu semua orang pasti ngerasa salah jurusan mungkin gara-gara di keputusan kali ya. Mungkin salah ngambil keputusan bukan jurusan. Pendapat Kakak tentang dosen di teknik elektro ini bagaimana? Killer atau biasa aja? Kalau jadi bidang studiku sendiri ya, di bidang kalianku sendiri itu sangat-sangat baik sih, sangat baik memberi nilai, sangat baik memberi penjelasan. Jadi kayak mau diajak diskusi juga mau gitu, kita bertanya, jadi diskusi mau, bersedia. Jadi kayak mungkin ada beberapa dosen yang istilahnya cukup strict memberikan nilai, cukup tegas dalam hal tugas dan sebagainya. Tapi kan macam-macam dosen lah. Gimana? Baik atau? Killer atau biasa aja? Oh, enggak, kok di sini dosennya alhamdulillah baik-baik gitu. Maksudnya kayak ya tergantung, sebenarnya dosennya tuh kan berbagai macam karakter ya. Nah, jadi kayak pinter-pinter kita kayak milih dosen mana sih nyaman sih, terus kayak dosen mana sesuai dengan peminatan kita sih. Pokoknya kalau kita nyari yang baik pasti ada,
yang kayak kalau misalnya kita idealis nyari yang bener-bener kualitas segala macam pasti ada gitu, tergantung ke kitanya lagi. Lengkap kok di sini variasinya. Sama-sama. Yang kakak ketahui tentang prospek kerja di jurusan elektro ini begini. Nah, untuk prospeknya sendiri elektro cukup sangat-sangat luas ya, dan ambil gambaran hampir semua bidang aspek kehidupan manusia saat ini itu sangat terpengaruh namanya listrik. Jadi dari situ saja ya kita bisa tahu kalau misalkan prospek dari elektroniknya akan sangat-sangat luas dan masih akan terus berkembang. Contohnya kayak perminyakan, pertambangan, pesawat, bahkan kayak muncul sekarang kendaraan listrik, bidang robotik mulai berkembang, itu kan bidang elektro. Teknik elektro secara umum ya, menurut saya luas ya, apalagi di Indonesia yang baru berkembang. Tapi kayaknya untuk berapa 20 tahun ke depan sangat tinggi untuk prospek kerjanya gitu. Menurut saya sangat luas, bahkan kayak ibaratnya mau ke rumah sakit, mau ke industri, mau ke pertambangan, itu ada aja gitu kan. Bahkan kayak ibaratnya buka warnet aja kita butuh elektro minimal kan. Jadi kayak menurut saya terlalu luas gitu. Jadi mungkin kayak untuk gaji ya middle lah gitu. Kebanyakan alumni dari jurusan elektro ini bekerja di mana, Kak? Rata-rata sih kalau saya perhatiin banyak yang bekerja di bidang industri sih biasanya. Tapi untuk secara spesifik di industri mana saya kurang tahu. Iya. Kalau kakak sendiri setelah lulus pengen bekerja di bidang apa? Kalau untuk saya sendiri, saya pengen melanjutkan pendidikan. Kalau saya sendiri ingin melakukan pendidikan sebagai untuk nanti supaya bisa jadi dosen sih sebenarnya. Pengen lanjut jadi dosen soalnya. Kalau saya sendiri ya, saya sebenarnya ingin ditambang pada awalnya, yang mencari uang sebanyak mungkin. Amin. Lalu kalau misalkan udah banyak, saya lepas dari tambang sebisa mungkin, yang aman untuk alam deh. Sebenarnya saya juga nggak jauh beda gitu. Pasti semua orang incar tambang kan pertama kan. Mungkin saya untuk awal-awal kalau nggak tambang ya pelayaran. Tapi kalau misalnya udah kelar, udah merasa bosan, baru mungkin mulai entrepreneur kali.